Salli ala nabiyyina Salli ala Muhammadin. Jika kita berbicara tentang keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka nama Fatimah Az-Zahra mungkin adalah yang paling familiar di telinga kita. Hal ini wajar dikarenakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menyayangi Fatimah, sampai-sampai beliau pernah bersabda bahwa Fatimah adalah bagian dariku. Siapa yang membuatnya marah, berarti membuatku marah juga. Akan tetapi selain Fatimah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Hazrat Khadijah dikarunia pula beberapa orang putra dan putri lainnya. Barangkali sebagian dari kita banyak yang tidak mengenal mereka. Beberapa memang ada yang wafat di usia muda, namun baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintai semua putra-putrinya. Pemirsa MTA, inilah Jejak Sang Rasul, sebuah program yang akan mengupas kehidupan Nabi mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari masa kelahiran beliau, masa kenabian beliau, hingga kewafatan beliau. Dari pernikahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Siti Khadijah, beliau mendapatkan beberapa putra dan putri. Siapa sajakah mereka? Ini yang akan kita bahas pada episode kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA, mari kita ikuti jejak Sang Rasul. Ya qalbi yazkur Ahmada, Ainal huda mufnil ida. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Pemirsa yang berbahagia, setelah kita pada episode yang lalu kita bicarakan masalah pernikahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Siti Khadijah radhiyallahu taala anha, kita kali ini membicarakan bagaimana beliau mendapatkan keturunan dari Hadrat Khadijah radhiyallahu taala anha, yakni beliau mendapatkan putra dan putri beliau. Pemirsa yang berbahagia, perlu diketahui bahwa setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Siti Khadijah radhiyallahu taala anha, beliau mendapatkan 7 putra dan putri ya. Jadi putra dan putri bukan 7 putra dan bukan 7 putri tapi 7 orang. Ya, jadi gabungan putra dan putri. Ada 3 putra dan 4 putri. 3 putra dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang pertama adalah Qasim, kemudian Tahir, dan yang ketiga adalah Thayyib. Dalam beberapa riwayat disebutkan Abdullah, tapi sebetulnya Abdullah itu adalah nama lain dari Thayyib. Jadi putra beliau yang 3 orang ini, Allah Ta'ala tidak memberikan umur yang panjang kepada mereka semuanya. Jadi itu pemirsa ya, jadi 3 putra Nabi SAW dari Siti Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Pemirsa, sebetulnya ada satu lagi putra Nabi SAW tapi bukan dari Siti Khadijah, yaitu dari Hadrat Maria Qibtiyah radhiyallahu ta'ala anha, ya istri Nabi SAW, yang bernama Ibrahim. Baik pemirsa,
Kemudian putri, ada 4 putri yang dimiliki oleh Nabi SAW dari pernikahan dengan Siti Khadijah. Siapa itu mereka? Yang pertama adalah Zainab, kemudian Ruqayyah, kemudian Ummu Kulthum, dan yang keempatnya adalah Fatimah. Semua putra Nabi SAW wafat pada masa kecilnya. Tetapi semua putri Nabi SAW, 4 putri beliau ini, 4 itu semuanya sampai usia dewasa dan menikah. Itu bedanya. Kalau putra Rasulullah SAW wafat, putri hidup semuanya sampai dewasa. Dari semua putra Nabi SAW, ya, yang tertua untuk yang adalah Qasim. Ya, itu putra sulung beliau. Setelah itu baru Zainab. Jadi kalau dari sisi yang tertua dari kalangan putra beliau adalah Qasim. Oleh karenanya Rasulullah SAW disebut dengan Abul Qasim. Dalam hadis disebut Abu Qasim. Abu Qasim itu artinya adalah ayah dari Qasim. Karena putra Nabi SAW yang pertama itu bernama Qasim. Kemudian dari kalangan putri yang tertua adalah Zainab. Zainab ini adalah putri Nabi SAW, dididik sampai dewasa, kemudian menikah dengan Abul As. Ya, dengan Abu As. Nah, Abul As ini mendapatkan ya 1 putra dan 1 putri. Putranya bernama Ali dan putrinya bernama Umamah. Tapi putra beliau, putra dari Siti Zainab ini ya, dan Abul As ini tidak berumur panjang, wafat. Tetapi putri beliau yang bernama Umamah ini sampai yang menikah, ya, menikah dengan Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu pasca kewafatan istri tercinta beliau itu Hadrat Fatimah radhiyallahu taala anha. Kemudian putri Nabi SAW yang kedua yaitu adalah Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Ini masing-masing mereka ini menikah dengan putra dari paman Nabi SAW yang bernama Abu Lahab, ya. Ruqayyah menikah dengan Utbah, Ummu Kulthum dengan Utaibah. Namun sayangnya pernikahannya antara putri-putri Rasulullah SAW dengan putra-putra Abu Lahab tidak bertahan lama, ya, tidak sampai ke penghujungnya disebabkan penentangan yang begitu keras terhadap Nabi SAW yang dilakukan oleh Abu Lahab, sehingga pembatalan diberikan oleh pihak Rasulullah SAW. Kemudian 2 putri beliau ini yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulthum, pada akhirnya mereka menikah dengan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anha secara berturut-turut. Artinya bukan satu waktu, ya. Yang pertama Utsman bin Affan menikahi Ruqayyah sampai beliau wafat. Kalau ditanya kapan wafatnya Ruqayyah, pada masa perang Badar Rasulullah SAW. Setelah wafatnya Siti Ruqayyah, Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu menikahi putri Rasulullah SAW yang bernama Ummu Kulthum. Ada sedikit perbedaan kalau Ruqayyah ketika menikah dengan Hadrat Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mendapatkan seorang putra yang bernama Abdullah, sedangkan Ummu Kulthum tidak mendapatkan putra dengan Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi kapan wafatnya Ummu Kulthum? Ummu Kulthum wafat setelah Fatah Makkah. Itu putri ketiga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi ada yang belum saya sebutkan tadi mengenai Zainab. Ya, kapan beliau wafat? Kalau Zainab wafat pada masa-masa kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian putri yang keempat beliau yaitu Hadrat Fatimah radhiyallahu taala anha itu menikah dengan Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Jadi Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu menikahi putri Nabi SAW yang bernama Fatimah, putri bungsu, putri kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari pernikahan ini Fatimah mendapatkan 2
putra yaitu Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma, cucu kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian menjadi pertanyaan, kapan Fatimah radhiyallahu taala anha beliau wafat? Ya, Fatimah radhiyallahu taala anha wafat pada saat wafatnya Nabi, setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, 6 bulan ya, 6 bulan setelah wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wafat pula Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Kemudian ketika Fatimah radhiyallahu taala anha wafat, maka Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, suami dari Fatimah, menikah dengan Umamah. Ya, Umamah ini adalah anak dari Zainab. Tadi sudah saya jelaskan bahwa Zainab menikah dengan Abul As. Abul As dan Zainab memiliki 2 anak. Anak yang pertama namanya Ali, wafat ya. Kemudian yang satu lagi namanya adalah Umamah. Nah, Umamah ini yang menikah sampai dewasa, yang menikah dengan Sayyidina Ali radhiyallahu taala anha pasca kewafatan Siti Fatimah. Ya, jadi kalau dikatakan adalah keponakan dari Siti Fatimah radhiyallahu taala anha. Nah, ini semuanya alhamdulillah dengan kurnia Allah taala muslim. Kemudian ada satu lagi yang belum saya sampaikan pemirsa, bahwa Siti Khadijah radhiyallahu taala anha ya memiliki anak-anak yang dengan karena Allah Subhanahu wa taala yang masuk ke dalam Islam juga, ya dari suami pertama dan suami yang keduanya. Jadi Siti Khadijah radhiyallahu taala anha memiliki 3 suami ya. 2 suami beliau wafat, kemudian suami yang ketiga adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi SAW ini memiliki 7 putra dan putri, sedangkan dari suami yang 2 yang pertama tadi, satu riwayat menyebutkan mendapatkan 3 putra, tapi satu riwayat lagi menyebutkan mendapatkan 4 putra. Siapa saja mereka? Mereka adalah Halah, kemudian Hind dan Hindun. Kemudian satu lagi riwayat menyebutkan Tahir, jadi 4 ya disebutkan demikian. Tapi tak jadi masalah itu riwayat, tapi dalam buku Sirat Khataman Nabiyyin karya dari Mirza Bashir Ahmad, di sana beliau menyebutkan 3. Yang pertama adalah ada Halah, kemudian Hind dan Hindun. Ini perlu diingat baik-baik ya. Yang 2 yang pertama Halah dan Hind itu adalah putra, yang Hindun adalah putri. Itu anak dari suami pertama dan kedua dari Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra radhiyallahu taala anha. Jadi pemirsa, inilah nama-nama yang bisa kita sebutkan pada kesempatan ini, baik dari putra-putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Siti Khadijah maupun dengan istri beliau Maria Qibtiyah, serta sedikit keluarga dari Khadijah radhiyallahu taala anha. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. يا قلبي يذكر أحمدا أين الهدى مفني العدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. Artinya adalah, wahai anakku, dirikanlah solat, suruhlah orang berbuat baik dan cegahlah dari berbuat mungkar.
dan sabarlah atas musibah yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu merupakan perkara-perkara yang memerlukan tekad yang kuat. Dan janganlah engkau memalingkan mukamu dari manusia dengan angkuh. Dan janganlah berjalan di muka bumi dengan sombong. Sesungguhnya Allah tidak mencintai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Hendaklah bersikap biasa ketika engkau berjalan dan rendahkanlah suaramu. Sesungguhnya suara yang paling buruk adalah suara keledai. Pemirsa yang berbahagia, ayat ini yang barusan saja saya tilawatkan berisi tentang pendidikan orang tua kepada anaknya menurut Islam, yakni menurut Al-Quranul Karim. Setiap orang tua telah diberikan contoh oleh Al-Quranul Karim dengan Al-Quran mengisahkan Hadrat Luqman alaihissalam, bagaimana beliau mendidik anaknya. Nabi SAW bersabda, "Akrimu auladakum wa ahsinu adabahum." Bahwa muliakanlah anak-anak kalian dan perbaguskanlah adab-adab mereka. Artinya adalah kalau kita ingin mendidik anak, maka ingat apa yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah apa yang telah disebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim. Tadi dalam surah Luqman, bagaimana pendidikan yang diberikan, tarbiyat yang diberikan oleh Luqman alaihissalam kepada putranya. Yang pertama adalah ajarkan tauhid, bahwa la tusyrik billah, hai anakku jangan engkau persekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jangan engkau mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la dzulmun adzim. Karena syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Jadi orang tua hendaklah mendidik anaknya sejak kecil dengan tauhid. Tentunya orang tua tidak boleh berbohong, tidak boleh berdusta. Rasulullah mengatakan, perbaguskanlah adab mereka. Kalau orang tua berdusta, anak kecil mudah mengkopinya. Anak-anak kita mudah mengkopi. Oleh karena itu dari sekarang, ya jika orang tua dikaruniai anak, maka jaga jangan sampai berdusta. Baik ibu atau ayah. Satu di antara kedua ini berdusta, maka anak ini akan mengkopinya. Dan dusta itu adalah akar daripada syirik. Hati-hati. Jadi jangan pernah berdusta. Kemudian Al-Quran mengajarkan supaya anak itu menghormati kedua orang tuanya. Artinya apa? Di sini ada pesan bahwa orang tua harus mengajarkan kasih sayang, memperlakukan anak itu dengan sebaik-baiknya, dengan cara yang terbaik. Ada orang Badui yang bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasul, apakah engkau mencium anak engkau?" Mau katakan, "Iya." Orang tersebut mengatakan, "Saya memiliki 10 anak, tapi satu pun yang saya cium." Maka Nabi SAW bersabda, "Man lam yarham, la yurham." Siapa yang tidak menyayangi, dia tidak akan disayang. Jadi anak itu kalau kita tidak mencium anak, itu pun bagian tanda bahwa kita tidak menyayangi anak kita. Oleh karena itu mencium anak merupakan sunnah Nabi SAW yang akan melahirkan adab. Karena anak itu akan mengkopi karakteristik orang tua. Jadi ungkapan sayang. Kemudian diajarkan supaya apapun yang diajarkan oleh Al-Quran itu semua ada dampaknya. Amalan-amalan apapun itu ada dampaknya. Baik yang kecil maupun yang besar ada dampaknya. Beritahukan kepada anak demikian. Kemudian ajaran selanjutnya sabar di atas segala kesusahan. Dan dua yang terakhir adalah kalau berjalan di muka bumi jangan dengan sombong. Jadi ajarkan adab berjalan juga untuk anak-anak. Kadang-kadang orang yang berjalan dengan membusungkan dada. Anak-anak kecil itu sudah berjalan dengan membusungkan dada. Pada akhirnya itu anaknya jadi besar jadi sombong. Oleh karenanya diajarkan supaya jalan yang seperti biasa-biasa saja. Dan yang terakhir jangan bersuara lebih kencang. Jaga tutur kata anak. Jangan sampai dia berteriak-teriak. Memanggil orang dengan cara yang tidak beradab.
Ini pun hal yang diajarkan oleh Islam. Disebutkan dalam Al-Quran. Nasihat Hadrat Luqman alaihissalam kepada anaknya. Jadi suara dijaga, jangan sampai terlalu kencang. Berbicara dengan sopan santun supaya hati kita, hati orang lain pun menjadi lembut. Ini yang harus diajarkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita menjadi orang yang bisa mengajarkan hal ini kepada anak-anak kita. Jadi yang terakhir tadi, jaga kelembutan dalam bertutur kata. Karena kalam kita adalah simbol dari keadaan hati kita. Orang yang marah pasti dia berteriak. Orang yang sabar pasti dia akan menahan segala kesusahan. Dan tidak ada kalimat yang keluar darinya selain kalimat-kalimat yang bermakna dan bermanfaat. Pemirsa, itulah kalimat yang terindah, ajaran terindah ya dari Al-Quran, supaya bagaimana kita mendidik anak kita, ya ini yang harus kita amalkan. Karena itu adalah kebaikan bagi kita. Pemirsa yang berbahagia, demikian pembahasan kita pada episode kali ini. Jangan lupa untuk terus mengikuti jejak Sang Rasul pada episode-episode mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.